Terus saya juga pernah depresi berat, Mbak. Depresi berat. Jadi saya pernah di psikiater. Pernah ke psikiater juga? 4 tahun. Jadi akhirnya terbiasa tuh minum air putih, nasi putih doang, kadang juga 24 jam. Pernah 4 hari gua kagak makan, minum doang pernah. Nggak ada duit buat beli gas, Mbak. Sampai nggak ada uang buat beli gas? Nggak ada. Bapak memang punya hobinya yang salah menurut saya. Oh, ada hobi keliru lah ya. Iya, nah ya mungkin teman-teman udah pasti tahu lah. Ya, Bapak tuh judinya gila kan. Halo ladies, welcome to Perspektif bareng gue Fitri Ramadhani. Hari ini kita akan membahas sosok dari seorang anak musisi legendaris Deddy Dores yang akhir-akhir ini kisah hidupnya menjadi perbincangan publik karena menuai simpati. Nah, sebenarnya ada apa dengan sosok berikut ini? Karena di balik nama besar ayahnya tentu saja publik bertanya-tanya tentunya, seperti ladies juga yang bertanya-tanya, kenapa hidupnya menjadi seperti saat ini? Dan langsung aja sudah hadir, ini dia Calvin Dores. Halo. Halo Calvin, gimana apa kabar? Baik. Thank you sudah hadir ya, sudah mengusahakan hadir hari ini dengan agak ngap-ngap emang nih. Agak ngap ya dengan kondisi kesehatannya, memang sedang tidak baik-baik aja. Mungkin bisa cerita dari situ dulu, kondisi kesehatan Calvin akhir-akhir ini seperti apa sih? Kan dulu namanya serangan jantung ya. Serangan jantungnya tuh di otot jantung. Ini juga tadi enggak loh, pas Ya, ini tiba-tiba pas tiba-tiba kan pas mau syuting di sini. Ini padahal jantung di sini ya. Cuma kata dokter saya itu dari otot jantung Mas. Jadi kalau sakit ini kan ada otot semua nih kan. Ya. Nah itu makanya gue aduh jangan dulu kayak jangan kumat gitu maksudnya. Jangan kumat. Gitu. Ya sebenarnya lagi nggak baik-baik aja, cuman Nggak baik-baik aja. karena kan saya tuh belajar vibrasi energi, manifesting. Kan nggak boleh ngomong yang nggak baik ya Mbak. Gitu. Jadi harus selalu baik lah kalau dibicarakan. Walaupun nggak baik bagian dari sebenarnya. penyembuhannya ya. Iyalah harus positif, bener gitu. Tapi itu sejak kapan Mas Calvin ini tahu kalau ada penyakit jantung? Awalnya Kalau gimana pas sih? Awalnya itu saya kan live di TikTok nyanyi. Nggak ini juga sebenarnya nggak banyak, maksudnya durasinya nggak banyak. Cuman 4 lagu nggak salah. Kok gua ngap banget ya? Berasa ngap Ya nggak kayak biasanya. Kayak susah napas. Napas aja doh. Saya bilang, guys, gue ini dulu ya. Off itu dulu. tiba-tiba tuh, tiba-tiba ngap. Gue off dulu ya. Enak nih lambung gue kumat kayaknya gitu kan, ada lambung saya kan. Terus saya juga pernah depresi berat, Mbak. Depresi berat. Jadi saya pernah di psikiater. Pernah ke psikiater juga? 4 tahun. Oh. Ya pas saya transisi, gitu wajar lah. Ini kalau orang bilang ikhlas itu kalau bisa, kalau hanya diucapkan itu belum ikhlas namanya. Ikhlas itu kalau udah lupa ya? Kalau udah lupa, itu baru ikhlas. Itu. Ya saya manusia biasa, saya bukan nabi. Wajar lah, butuh transisi penyesuaian kan, untuk akhirnya kita bisa nerima kondisi. Nerima dan dan kita tuh bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Sembuhnya itu tuh. Bahasa gue kumat depresi. Kumat depresinya itu hilang. Jadi depresi ini juga ikut mempengaruhi kondisi jantung itu? Ada kaitannya? Padahal 2 tahun gue udah stop. Udah stop. Udah berhenti total, udah nggak perkumat-kumat lagi. Minum obat juga udah nggak pernah. Pas jantung. Berarti jantung ini baru-baru ini ya? Baru seminggu ya? Baru seminggu lebih. Seminggu lebih lah. Malah masih 36 ya? 36 udah sakit jantung. Makanya ya Allah, saya bilang begini amat ya. Karena saya kan orangnya tuh, saya selalu punya angan dan punya mimpi. Saya harus bisa menopang keluarga saya. Seperti kakek saya dan almarhum papa saya. Almarhum papa? Menopang almarhum papa maksudnya apa tuh? Menopang seperti almarhum papa. Seperti almarhum papa dan yang... kakek saya. Benar-benarnya saya gitu. Karena di 2 itu tuh pilar di keluarga saya. Gitu. Jadi untuk saat ini kayaknya
nggak usah bicara ini ya, nggak usah bisa bicara salary atau bicara finansial. Finansial kita nggak pernah tahu. Ya. Hari ini kita ada duit, besok bisa punya, dan juga sebaliknya ya Mbak. Tapi ini ngomongin mindset aja deh. Mindset. Gimana kan kalau orang mindset tuh sangat mempengaruhi ya ke mental orangnya. Betul. Biar mental saya drop, tapi mindset gue emang rada-rada PA gitu. Maksudnya saya nggak pernah tuh mikir logika. Karena saya percaya, loh Allah tuh nggak berlogika. Jadi kamu jangan pernah berpikir logika. Nggak semua hal bisa dilogikakan, istilahnya kayak gitu lah ya. Gitu. Jadi 1 tambah 1, kalau orang bilang Calvin berapa, Vin? 1000. Bukan Semua 2. kemungkinan lah ya. Iyalah. Nggak Kalau Allah punya gitu. mau, apa bisa terjadi kan? Buktinya saya 36 tahun gantung, ayo mau gimana? Iya sih. Iya ya kan? Nah, Gitu. kalau kita dengar akhir-akhir ini kan ramai pemberitaan Mas Calvin ini sedang kesulitan keuangan katanya, bahkan Ya. sampai mau menjual bola mata. Nah itu sebenarnya apa sih pemicunya sampai terfikir hal seperti itu? Awalnya tuh anak, ibu, maksudnya mama, itu sih 2 itu. Itu saya terbelenggu dengan 2 hal itu kan. Jadi memang belakangan waktu itu tuh, pasca saya lagi bikin status di sosmed itu, 2 jalan 3 bulan itu saya memang nggak menghasilkan, bukan nggak menghasilkan sama sekali, sebenarnya ada, tapi nggak wah di bawah garis normal lah gitu. Nggak mencukupi lah ya. Akhirnya saya berpikir kan ya, waduh kalau gini terus gimana nih? Sebenarnya nggak boleh ngomong gitu. Ya, tapi itu namanya ekspresi lagi. Cuma namanya orang, depresi iman lah. kan naik turun ya Mbak ya. Betul. Nah saya lagi drain pada saat itu memang, wah drop banget. Klimaksnya, oke lah kalau anak lapar gue sih udah biasa, mutih juga gue biasa. Bukan sok-sok alim nih. Ya. Tapi memang semesta ini seolah-olah mengajarkan saya, lu harus begini. Jadi ya udah, saya tuh jadi belajar mutih karena dipaksa sama Yang Maha Kuasa lah bahasa gitu loh. Udah deh, Bapak deh. Jadi akhirnya terbiasa tuh minum air putih, nasi putih doang, kadang juga 24 jam. Pernah 4 hari gue kagak makan, minum doang pernah. Gitu. Apa ngeluh? Enggak. Buktinya diem aja. Terus saya 1,5 tahun nggak ada kendaraan, Mbak. Ngeluh di sosmed? Enggak juga, karena viral aja. Sekalian aja gue ngomongin. Gitu. Kemana-mana jalan kaki saya. Karena memang saya demen olahraga. Jadi kalau sekiranya masih dekat, gue jalan aja. Makanya bingung lah, gue jalan kaki, kok sakit jantung ya. Gitu, saya tuh olahraga banget gitu orangnya. Gitu. Kayak kaget loh bisa begini. Nah klimaksnya adalah waktu anak saya lapar. Telur ada. Ini lucu sebenarnya kalau ceritanya. Telur ada, nasi ada, padahal nasi masih beras tapi bisa lah itu kalau dibuat dimasak doang mah kan udah ada. Permasalahannya gasnya habis Mbak. Oh, mentah semua tuh ya? Waduh mentah semua. Ini kalau gue yang lapar sih gue tahan oke lah. Tapi kalau anak? Masalahnya nggak ada duit buat beli gas Mbak. Sampai nggak ada uang buat beli gas? Nggak ada. Oke. Sedangkan saya kan ngejoki game. Mobile Legend kan kayak tadi di bawah tuh saya lagi ngejoki. Lagi ngejoki ya, oke. Lumayan tuh ya? Ya lumayan buat dapur mah biar ngebul gitu. Cuman waktu itu emang belum kekejar kan, itu kan tergantung per berapa bintang baru bisa menghasilkan uang kan dari perjanjian. Nggak langsung dapat pembayaran. Terus gimana tuh pas anak mau makan nggak ada gas Ya buat itu masak? spontan lah saya bikin itu. Langsung bikin status mau jual Nggak bola mikir mata. itu udah bodo amat udah. Dan saya juga nggak tahu bakal rame, nggak tahu. Kalau tahu mah nggak gua upload, terus terang aja. Karena ya saya pribadinya, saya tuh orangnya nggak mau orang tahu apapun tentang saya, aslinya ya. Kalau mungkin teman-teman lihat di sosmed atau ada yang berteman saya di sosmed, coba cek pernah nggak saya kepoin akun sampean ataupun saya upload istilahnya Curhat. Iya, apapun Curhat itu sedih-sedih ya. gitu. Enggak pernah. Karena emang se-secret itu saya aslinya.
Cuma karena itu kepepet, lihat anak kepepet, mau makan gak ada bingung gas. mau kemana lagi ini udah. Nah, Gitu. ini kan orang banyak yang bertanya, ini anak Deddy Dores emang uangnya kemana gitu? Pasti kan pada berpikir, loh bukannya bapaknya itu penyanyi besar gitu kan? Pasti pikirannya pasti ke sana kan? Kok Sebenarnya bisa-bisanya nggak bisa beli gas gitu? Jadi transisi sebenarnya papa kita tuh sebenarnya udah lama turun gunung bahasanya. Itu dari 2010 udah lama sebenarnya. Cuman kompleksnya itu 2020 kalau untuk saya pribadi. Untuk saya sama mama tuh 2020 kompleksnya. Apa tuh persoalan apa yang dihadapi? Ya kalau itu ini sih kalau 2020 itu kan COVID. Terus 3 usaha saya bangkrut semua. Bersamaan tuh bangkrut? Iya. Buat bayar karyawan. Sampai utang-utang ibaratnya gitu kan. Iya. Ya udah kompleks banget lah itu titiknya di situ anjloknya. Nah kalau sebelum itu dari 2010 itu udah dan sebelumnya itu emang nyusut karena papa kan ya sebagai layaknya manusia kan nggak ada yang sempurna kan. Pasti ada baik ada buruknya. Papa memang punya hobinya yang salah menurut saya. Ada hobi keliru lah ya. Iya, nah ya mungkin teman-teman udah pasti tahu lah. Ya, Bapak tuh judinya gila kan. Ya kalau bisa saya garis bawahi, habisnya karena itu, gitu. Itu 90%. 90%? Ya bisa saya katakan ya. Habisnya dari situ kesana. sebenarnya, habisnya. Jadi kalau jujur terang saya sih malah kamar saya ngomong gini. Saya ngomong tapi beberapa keluarga ada yang nggak setuju. Tapi kalau saya nggak ngomong kesannya kok jadi kayak gue yang nanti masa yang kena hujat gitu iya, kan? jadi kayak gue yang ngabisin duit, tau gitu mah gue habisin beneran duitnya. Gitu sekalian gitu. Loh ini ibaratnya kan gak enak ya mbak, kita nggak maling dituduh maling Iya, gitu loh. betul. Seolah-olah ngabisin uang papa, padahal kan sebenarnya boro-boro gitu kan. Karena memang pada dasarnya kalau teman-teman saya yang nonton nih, asik kalau saya live di TikTok tuh apa gini teman-teman saya suka pada nimbrung tuh. Dia tahu lah seorang gimana saya ngemper, saya dari zaman papa gimana caranya saya di entertain. Papa kan cuma memfasilitasi lu pakai gitar nih, Kramer tuh, pakai ngamen itu. Saya belajar mental untuk ngadepin audiens. Belajar ngamen, Mbak. 69, 609, 74, 71. Ngamen saya. Jadi kata siapa kalau yang harus nggak pernah ngamen? Berarti lu nggak kenal gua. Gitu. Ini hasil dari nongkrong sama anak pang di Manggarai. jadi tato tuh ya. Iya, hasil kenakalan zaman jahiliyah. Masa-masa kenakalan. Semua melewati. Semua melewati, cuma hanya satu. Saya nggak suka minum. Saya nggak suka minum, narkoba enggak. Walaupun sekeliling teman-teman gue mau pada begini semua, Mbak. Wah, begini semua. Tapi bisa lah membentengi diri Gue ya. merokok aja. Itu aja. Nah terus? Boleh cek Arwan. Kalau cek urin. Oh, berani ditantang. Tapi kalau ini benar kena terbukti, modalin gue ya nyanyi. Nah tuh tantangan dari Calvin ya kan. Nggak semua yang bertato itu udah pasti ke sana ya. Iya. Kadang kan itu Karena emang ekspresi. enggak, karena emang enggak. Sekarang udah insaf kayaknya karena punya anak ya. Ya, itu kayaknya. Terus tadi efek dari kebiasaan papa yang keliru tadi tuh akhirnya berimbas ke Calvin seperti apa tuh? Sebenarnya saya sih orangnya kan, saya tuh banyak sifat seperti papa ya. Saya tuh pemaaf. Walaupun rada dablek dikit ya kayak tadi tuh dableknya tuh. Caur gitu. Cuman saya tuh orangnya pemaaf sih, ya udah. Gampang move on. Saya tuh orangnya slow, santai. Jadi saya tuh saya tuh percaya gini, pasti Allah atau Tuhan menaruh saya di tempat ini ada sesuatu nih yang bisa saya ada ambil. tujuannya. Oh mungkin biar gua nggak sombong. Oh mungkin biar gua nggak lupa. Ambil positifnya gitu aja. Kayak gitu. Kalau nggak ada yang sesuatu hal yang sampai gimana banget terkecuali anak saya. Saya kalau ngeliat anak saya, itu tuh baru. Gue bisa melankolis kalau gue ngebayangin. Apa tuh? Mungkin ada pengalaman atau hal tersedih yang pernah dialami terkait anak? Ya kalau yang sedih itu ya yang selain yang tadi mau masak nggak ada gas. Yang gue
apa sih, kok nonton, apa namanya, makan di sebuah restoran Cepat saji. Itu kan ada patung situ ya. Patungnya tuh menurut gue tuh biasa aja, emang patung, cuma emang bentuknya badut. Ya anak gue tuh nanya, ya minta foto ya situ ya. Kemana? Itu ada badut. Badut mana? Bilang, ya Allah ini bukan badut, ini patung. Dalam hati saya, nggak dalam hati sih waktu itu, sambil motoin, ya ampun Decidedor sampai segininya amat lu berdua. Saya bilang gitu, tapi dalam hati saya, Kayak happy banget bisa makan happy di banget situ. ya, saya bilang. Dalam hati ya, nggak mau nunjukin kan saya. Ya Allah, berarti gue udah jatuh banget ya. Kok sampai segininya? Terus naik mobil online. Ya ini disclaimer ya. Taksi online. Saya ngomong begini bukannya saya sombong, enggak. Demi Allah Rasulullah enggak niat ke situ. Karena pada saat saya lahir pun mobil udah banyak. Jadi udah hal yang biasa. Karena buat saya jadinya ya Mbak. Jadi ngeliat mobil Avanza kan ya biasa. Ya nggak jelek, bagus. Tapi ya biasa kan gitu ya. Ya Allah buat anak saya udah kayak naik pesawat jet Mbak. Di situ ya merasa Jadi rasanya ya ampun. kayak ibaratnya Kayak dulu saya gue ngerasa lebih jadi- dari ini. Saya jadi ngerasa ayah yang gagal pada saat itu. Wah gagal gue nih kalau kayak gini. Ngejar. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.